Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Mayyah Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftul Bastul Bir wa Syekh Mujohari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsur wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Qudari wa Syekh Babang Suprayogi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Syekh thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajasakun Abi Ahmad wa Abi Haji Muslim Qasan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Syu'aib, sang Amr bin Syu'aib, an abihi sang bapak Amr rupane Syu'aib, an jaddi saking mbahe Amr, radhiyallahu anhu dari sapa Allah anhum saking Amr, Syu'aib dan mbahnya kakeknya Amr. Qala ngendika sapa jadduhu, yaitu mbahe Amr itu, qala ngendika sapa Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru utawi takbir fil fitri ing dalam Idul Fitri, dan semestinya juga termasuk Idul Adha ya, iku sab'un pitu fil ula ing dalam rakaat yang pertama, wa khamsun lan lima fil ukhra ing dalam rakaat yang lainnya, artinya rakaat yang kedua, karena memang sholat Aid itu dua rakaat. Wal qiraatu utai qiraah artinya membaca Al-Fatihah sama surat yang lain, iku ba'dahuma setelah takbir niku, kiltaihima yo karone takbir loro niku. Jadi ketika orang melaksanakan sholat Aid itu setelah takbiratul ihram, jadi yang pendapat yang muktamad yang lebih kuat, itu setelah takbiratul ihram itu imamnya memimpin untuk takbir sambil mengangkat tangan. Berapa kali jumlahnya? 7 kali untuk rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua 5 kali kan itu. Nah, terkadang imam itu kalau yang masih masih tidak sering menjadi imam sholat Aid itu kadang-kadang lupa. Yang lupa yang rakaat itu berapa? Yang kedua biasanya kan itu. Padahal semestinya takbir itu hukumnya sunnah. Jadi takbir 7 kali dan 5 kali itu sunnah kan itu. Tetapi karena memang biasanya orang melaksanakan sholat Aid itu melaksanakan takbir 7 dan 5 kali untuk ketika sholat, dan ketika khutbah itu 9 sama 7 kali. Sesuatu yang sunnah itu kalau tertinggalkan karena lupa itu jadinya kehebohan kan itu. Dan itu pernah terjadi di masjid besar, Masjid Agung Surabaya. Itu Masjid Agung, namanya Masjid Agung, jadi ya besar sekali kan itu. Waktu itu mengundang seorang imam, doktor, dosen di perguruan tinggi yang besar kan itu. Mungkin karena grogi itu sehingga pas rakaat yang kedua, jadi habis dari sujud yang kedua itu terus berdiri, itu ternyata lupa untuk takbir 5 kali. Jadi langsung baca Fatihah. Begitu salam langsung ramai sekali. Karena ya jamaah itu tidak ngerti apakah itu fardu atau apakah itu rukun ataukah dia sunnah kan itu ya. Demikian juga pernah terjadi di Masjid Al-Hikmah ya. Di Kronggo itu juga pernah terjadi seperti itu kan, karena lupa. Hukumnya semestinya sunnah kan itu. Andai kata terlupakan tidak apa-apa. Jadi yang namanya sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, itu sunnah.
yang manakala dilaksanakan itu mendapatkan pahala tetapi tidak disiksa ketika tidak dilakukan. Nah, itu sunnah. Oke, makanya kita perlu ngaji seperti ini dalam rangka agar tidak gampang bingung ya terkait dengan itu. Akhraj jangan tuan hadis sapa Abu Dawud wa naqala lan mindah sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi anil Bukhari saking Sahih Bukhari tashihahu ing sahih hadis niki. Wa Nabi Waqid Al-Laitsi sang Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Waqid kana ana sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Nabi fil adha ing dalam raya adha ing dalam raya kurban wal fitri bik walalan membaca dalam raya fitr wal fitra ing raya fitr maca napa biqaf wonten ing surat qaf wa qatarabat lan maca surat iqtarabat niku kan. Akhraj jangan hadis sahih Muslimun Imam Muslim. Memang kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah. Apa nanti setelah ini kita menjelaskan tentang salat kusuf, ya, salat gerhana. Itu nanti kita akan tahu bahwa semestinya umat Islam hafal Al-Qur'an itu penting. Karena ternyata Rasulullah itu kalau menjadi imam untuk salat gerhana itu surat yang dibaca ya setelah Fatihah itu surat-surat yang ketika kita membaca panjangnya sama dengan kita membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih kan itu. Jadi seperti itu. Makanya penting untuk hafal Al-Qur'an kan itu. Ya kalau kita belum ya nanti anak-anak kita ya kita upayakan untuk bisa menjadi hamilul Qur'an kan itu. Tapi ya juga tidak cukup hanya hamilul Qur'an kan. Jadi ya hafal Al-Qur'an, bisa memahami kandungannya dan bisa mengamalkannya. Terpenting mengamalkan itu kan itu. Ngerti. Wa an Jabir radhiyallahu anhu sang Jabir radhiyallahu anhu qala dia sahabat Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nalikane tinemu nalikane ono apa yaumul aidi dina aid khalafa mongko berpindah sapa jeneng Nabi at-tariqa ing dalan. Napa artine kok berpindah jalan iku? Tetes Rasulullah itu kalau mendatangi salat Id dan semestinya juga tidak hanya salat Id termasuk di dalamnya adalah salat Jumat kan itu. Antara jalan ketika berangkat ke tempat salat sama pulang itu tidak sama. Jadi biasanya Rasulullah itu kalau berangkat itu mencari jalan yang jauh. Nah, nanti kalau pulang berarti mencari jalan yang terpendek. Kenapa seperti itu? Karena setiap langkah menuju ke tempat sholat itu adalah ibadah. Itu adalah kebaikan kan itu. Makanya kalau berangkat, satu contoh misalnya kalau saya itu mau ke Masjid As-Saffan kan itu, ini begitu keluar dari Sunan Ampel 1 tidak ke timur itu, ngambil ke barat. Terus ke barat, terus belok kanan kan itu, terus jalan ke sana kan itu. Kalau perlu malah ke selatan sana kan itu melalui jalan di SMA 6. Jadi jalannya nanti lama dan tidak pakai motor kan itu, jalan kaki karena setiap khutbah, setiap satu langkah itu adalah kebaikan kan itu. Baru nanti kalau pulang mengambil jalan yang paling pendek. Jadi Rasulullah seperti itu untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, ya. Akhraj jangan hadis sebab Bukhari wali Abu Dawud dalam Sahih Abu Dawud an Ibnu Umar Sahih Ibnu Umar nahwuhu tawi umpamane hadis niki atau hadis yang semakna dengan hadis ini. Wa Anas radhiyallahu anhu sang Anas radhiyallahu anhu qala itu sapa Anas qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Qadima rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing kota Madinah. Kota Madinah itu sebelum dinamakan Madinatul Rasul, dulu namanya apa namanya? Yathrib. Ya, Yathrib. Jadi ketika Rasulullah itu datang ke Yathrib itu, Rasul itu walahum lan iku tetep duwe ahlul Madinah yaumani utawi wirong dina yal'abuna kang padha dolanan sapa ahlul Madinah fihi ma ing dalam yaumani. Jadi waktu itu orang-orang Madinah itu punya dua hari kegembiraan yang dalam 2 hari itu mereka bersenang-senang kan itu. Akhirnya faqala maqadil kedua sahabat Nabi qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma
qad abdalakum teman-teman wis ganti kum ing sira kabeh sapa Allah bima kelawan yaumani niku khairan ing luwih apik minuma saking yaumani. Jadi Allah mengganti memberi 2 hari yang jauh lebih bagus dibanding 2 hari yang selama ini saudara bersenang-senang. Apa itu 2 hari itu? Yaitu yaumul adha wa yaumal adha wa yaumal fitr. Rupane dina adha, raya adha wa yaumal fitr dan dari raya fitrah, hari raya Idul Fitri kan itu. Seperti itu. 2 itu. Jadi ini adalah sababul wurudnya di mana orang Madinah itu sebelumnya punya 2 hari kegembiraan kan itu ya, untuk bersenang-senang, bermain-main kan itu. Akhirnya diganti dengan 2 hari raya itu. 2 hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha itu kan hari kesenangan kan. Karena ketika Idul Fitri yang semula orang itu berpuasa, akhirnya pada waktu itu tidak berpuasa. Boleh makan, yang penting jangan sepuas-puasnya itu. Nanti kalau sepuas-puasnya nggak muat perutnya kan itu. Itu Adha juga sama kan itu. Bahkan itu Adha itu ya perayaannya kalau di negara-negara Islam jauh lebih besar kan itu, karena pada menyembelih binatang kurban kan itu ya, binatang kurban. Terutama apalagi kalau madhab Hanafi ya. Bagi madhab Hanafi berkorban itu hukumnya wajib untuk setiap orang yang sudah balik kan itu. Jadi bisa dibayangkan kalau satu negara itu seluruhnya madhab Hanafi, seluruhnya korban, terus mau dikemanakan itu daging korbannya kan itu. Maka seringkali itu diberikan ke banyak negara ya, sebagaimana yang sering saya ceritakan itu. Saya pernah mendapatkan kiriman 2 truk kambing. Iya, 2 truk kambing. Jadi ditujukan kepada yang terhormat Dr. Ali Anwar MAG kan itu. 2 truk. Saya kaget, untuk apa ini? Saya kenal aja tidak kan itu. Seperti itu. Setelah saya urus-urus ternyata yang ngirim itu adalah siapa namanya itu, yang penulis buku Profesor Jamaksari Dhofir ya. Itu penulis buku pesantren tradition ya, tradisi pesantren. Jadi penulis buku itu pesantren tradition. Nanti kalau saudara ingin buku itu saya bisa kasih itu dalam bentuk e-book kan itu. Karena yang dikenal beliau itu saya, karena kebetulan sama-sama penulis tentang pesantren kan itu ya. Saya sih ketemu juga belum pernah sama Profesor Jamaksari Dhofir itu, hanya karena kita sama-sama penulis. Mungkin Pak Jamaksari itu juga pernah membaca buku saya kan itu, terus dilihat di situ tertulis nama Ali Anwar, yang di situ tertulis ini dulu pernah mondok di Lirboyo kan itu. Akhirnya saya dikirim itu pada yang terhormat Dr. Ali Anwar MAG, Pondok Pesantren Lirboyo. Loh, ini kok Pondok Pesantren Lirboyo kan itu. Jadi seperti itu. Dari mana itu? Dari Turki. Kenapa ke orang Turki seperti itu? Karena orang Turki kebanyakan adalah madhab Hanafi, di mana bagi madhab Hanafi itu kurban hukumnya wajib, tidak seperti Syafi'iyah. Yang Syafi'iyah hukumnya sunnah kan itu, maka yang berubah sangat jarang kan itu. Jadi ingat, saya kembali ke sini bahwa 2 hari raya, jadi perlu dirayakan itu adalah lebih agung dan lebih mulia daripada 2 hari waktu tempat-tempat bersenang-senang bagi warga Madinah. Akhraj yang hadis Abu Dawud dan Nasai bi isnadin sanad sahih kan sahih. Wan Ali radhiyallahu anhu, sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ketika sebuah Ali minas sunnati, iku saking sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakhruja utawi yen metu sapa man ilal Aid bareng hari raya salat Aid itu masyian halim laku. Waktu itu ya tidak naik unta, tidak naik kuda, jadi berjalan kaki. Kalau sekarang ya tidak naik motor, tidak naik mobil, tidak naik sepeda kan itu. Jadi jalan. Itu salah satu yang sunnah. Makanya saya sering katakan, apakah seluruh sunnah Nabi itu harus dilakukan kan itu ya? Tidak ada sunnah-sunnah Nabi itu yang haram dilakukan oleh umatnya. Apa itu? Nikah lebih dari 4. Oh, itu haram bagi umatnya. Apalagi puasa wisol. Jadi sama puasa tidak mau buka, tidak mau minum, terus. Kalau dalam bahasa orang Jawa namanya ngebleng kan itu. Tidak boleh wisol, itu haram hukumnya. Jadi ada yang sunnah-sunnah Rasulullah itu yang kita umatnya dilarang kan itu. Ada juga yang sunnah Rasul tapi kita berat untuk melaksanakan. Apa itu? Istinja.
Rasul itu kalau istinja pakai apa? Pakai batu kan itu. Gimana kalau saudara ikut sunnah ini kan itu? Kalau pas BAB bersihnya pakai batu, tidak bisa kita kan itu karena kita sudah kadung terbiasa pakai air kan itu. Jadi seperti itu. Rawan cerita hadis seperti itu Tirmidzi wa hasan lan menganggap hasan seperti itu yang hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi 'id fa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul 'id fil masjid. Annahum para sahabat ya Rasulullah asaba iku ngenani ing ashab apa maton udan fi yaumi 'id ing dalam dina salat 'id raya 'id. Fasalla maka nulis salat bihim kelawan ashab sabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul Id ing salat Id itu fil masjid ing dalam masjid. Oleh karena itu semestinya salat Id itu di mana? Ya bisa di lapangan, bisa di masjid karena dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah yang boleh kita laksanakan itu hanya yang senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah? Tidak juga. Tidak juga. Contoh, saya sering contohkan ini. Rasulullah itu terkait dengan sholat duha, itu tidak mesti setiap hari sholat duha. Bahkan informasi yang disampaikan oleh Aisyah itu bahwa Rasulullah itu hanya sholat duha ketika datang dari bepergian. Pertanyaannya, kalau Rasul itu tidak setiap hari sholat duha, boleh nggak umatnya itu setiap hari melaksanakan sholat duha? Boleh, nyatanya tidak ada perbedaan kan? Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu kalau ada yang berpendapat bahwa waktu, durasi, frekuensi dari beribadah itu harus sama persis bagaimana yang Rasulullah laksanakan, kalau tidak sama persis itu bid'ah, itu dalam realitanya pendapat itu lemah kan itu. Pendapat itu lemah. Buktinya apa tadi? Salat duha. Tidak ada satu ulama sekarang itu berpendapat kalau orang melaksanakan salat duha setiap hari itu bid'ah, tidak ada. Itu. Jadi oleh karena itu kita tidak usah terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan kalau itu baik, kenapa dulu zaman Rasulullah tidak dilaksanakan kan itu. Jadi yang namanya atarku ya, nanti lain kali kita bisa diskusi lah terkait dengan atarku tadi ya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu apakah mempunyai satu konotasi jelek atau konotasi tidak boleh dilaksanakan atau seperti apa, nanti lain kali kita bisa diskusikan. Karena ada sebagian umat Islam yang berpendapat pokoknya tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah harus ditinggalkan. Kalau konteks di Indonesia yang paling diserang itu adalah tahlilan kan itu, tahlilan. Mereka mengatakan berikan saya bukti satu hadis kalau pernah itu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat kan itu, seperti itu. Karena tidak pernah dilaksanakan langsung dikatakan oh itu bid'ah, dolalah, finnar kan itu kan. Jadi tahlilan dianggap bid'ah itu ya pendapat-pendapat kontemporer ya, pendapat-pendapat sekarang gitu. Pendapat-pendapat sekarang. Kenapa pendapat sekarang itu? Karena yang didiskusikan oleh ulama itu semestinya tidak boleh atau tidak boleh. Yang didiskusikan itu hanya satu semestinya yang dipermasalahkan itu. Apa itu? Ketika kita membaca Al-Quran dan kita kirimkan pahalanya kepada mayit itu sampai atau tidak. Jadi pertanyaannya itu adalah sampai atau tidak. Bukan boleh atau tidak boleh. Ulama-ulama Arab Saudi saja itu ada juga yang berpendapat bahwa itu sampai. Siapa itu? Syekh Utsaimin. Syekh Ibnu Baz mengatakan tidak sampai. Tetapi beliau juga berpendapat bahwa memang ada perbedaan pendapat antara yang sampai dan tidak sampai. Ibnu Baz memilih yang tidak sampai, Syekh Utsaimin memilih yang sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah, satu ulama yang sering disanjung-sanjung oleh satu komunitas yang menganggap tahlilan itu bid'ah, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang kita kirimkan kepada mayit itu sampai. Itu beliau berpendapat sampai. Jadi kan menarik ini kan, menarik. Yang lain-lain seluruhnya ada dalilnya, Kita membaca apa? Membaca beberapa ayat di awal surat Al-Baqarah, membaca surat Yasin, terus membaca ayat Yasin, ayat kursi maksud saya, terus kita membaca 3 ayat terakhir itu ada dalilnya. Seluruhnya ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Kecuali satu tadi itu kan. Kalau ada tuduhan bahwa kalau ada kematian
diselamati sampai 7 hari itu budaya Hindu kan itu. Yang dikatakan oleh salah satu orang yang mengaku pernah jadi Hindu kan itu. Sekarang buktinya apa ada orang-orang Hindu itu selamatan sampai 7 hari? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kita perlu membaca Al-Hawilil Fatawi ya. Jadi ada Tawus. Tawus itu adalah tabi'in besar. Itu mengatakan innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, bahwa orang-orang yang mati itu ketika di kuburan selama 7 hari itu mendapatkan ujian dari Allah. Dan orang-orang yang hidup pada masa Tawus itu keluarganya suka untuk memberikan makanan kepada orang-orang dalam rangka meringankan ujian yang dialami oleh saudaranya yang sedang meninggal itu kan. Jadi ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya, itu ada kan itu. Nah, makanya memang nanti lain kali saya akan tulis secara lengkap ya. Saya sudah mulai menulis tapi belum selesai kan, terkait dengan itu kan itu. Iya, seperti itu. Ya, pokoknya kita itu harus punya punya ilmu lah, punya ilmu yang akhirnya dengan ilmu itu kita tidak gampang terkecoh ya oleh pendapat-pendapat sebagian orang kan itu nggih. Rawa jeritan hadis sama Abu Daud bi isnadin sanad lain kang lemes. Babu sholatil kusufi ai hadza utawi iki bab nerangkan tentang salat kusuf. Jadi ada al kusuf bil kaf, ada al khusuf bil kha. Walaupun ada yang berpendapat bahwa antara al kusuf sama al khusuf itu sama, tetapi kebanyakan ulama tidak seperti itu. Kalau al kusuf itu adalah gerhana matahari bil kaf. Kalau yang bil kha itu adalah gerhana rembulan. Itu yang pendapat yang lebih mutamat seperti itu kan itu. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Mughirah, in kasafati syamsu, in kasafat terjadi gerhana apa asyamsu srengenge ala ahdin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam masane jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma mata, yauma ing dalam satu dina mata kang sedo sapa Ibrahim itu adalah putranya Rasulullah. Jadi ketika putranya Rasulullah itu wafat, yang bernama Ibrahim itu ternyata matahari terjadi gerhana. Faqala maka padha ngucap sapa anasu menungso ing kasafati syamsu ing kasafat grana apa syamsu srengenge limauti Ibrahim krana matine krana sedane Ibrahim. Limauti Ibrahim krana matine Ibrahim. Faqala maka nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Inna syamsa setuhune srengenge wal qamara rembulan iku ayatane dua tanda min ayatillah sang pertanda di kekuasaan Allah. La yang kasifani kang ora grono terjadi gerhana opo asyamsu wal qamar limauti ahadin karena meninggalnya seseorang. Walali hayatihi dan juga tidak karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma namun kana ningali sira kabeh huma ing gerhana matahari dan gerhana rembulan itu fad'u mongko padha ndonga sira kabeh Allah wa sallu lan salat sira kabeh hatta yang kasyifa sehingga dadi padang atau sehingga gerananya selesai. Muttafaqun alaih. Ini menarik semestinya dari hadis ini. Yang pertama, ternyata siapa ini? Imam Bukhari ketika mengatakan limauti Ibrahim itu tidak dikasih tanda-tanda al-habib atau sayyid kan itu. Padahal Ibrahim itu adalah putra Rasulullah. Di sini jadi ditulis limauti Ibrahim karena kematian Ibrahim. Nah, ini yang menarik menurut saya, sesuatu yang menarik. Jadi ini ada sesuatu yang menurut saya luar biasa menarik. Kenapa menarik itu? Karena di satu sisi orang itu anti untuk mengatakan Sayyidina Muhammad. Ya, Sayyidina Muhammad. Kenapa mereka anti mengatakan itu? Karena ketika Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana cara berselawat kepada beliau, itu contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ketika Rasulullah memberikan contoh sholawat itu seperti itu, sehingga sebagian umat Islam berpendapat kalau ada orang menambahi Sayyidina ketika membaca sholawat,
dia sedang melaksanakan bid'ah, dan bid'ah itu dolalah, sesat, dan sesat itu adalah neraka. Padahal di sini jelas, di sini hadisnya limauti Ibrahim. Di sini tidak ada tambahan as-sayyid atau al-habib. Pertanyaannya, kenapa kalau ada orang yang dianggap turunan Nabi disanjung-sanjung dengan sebutan Sayyid dan Habib? Ini kan menarik kan itu. Jadi semestinya kita mengatakan Sayyidina itu ya demi menghormati seseorang itu kan itu. Bahkan tadi saya sebagaimana satu ulama yang banyak diikuti oleh orang-orang yang berpendapat kalau membaca Sayyidina itu bid'ah, yaitu Imam Ibnu Taimiyah sama Ibnu Hajar sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dua-duanya juga sering menulis Sayyidina kan itu. Nanti lain kali saya bisa tunjukkan. Saya punya satu aplikasi software, judulnya Mu'allafatu Ibnu Taimiyah wa Tilmidhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi seluruh karya-karya yang ditulis oleh siapa? Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti kita ketik Sayyidina Muhammad. Yang banyak kan itu, banyak. Jadi beliau pun itu sering juga menggunakan istilah Sayyidina Muhammad kan itu. Jadi, makanya tadi kan itu. Jadi sekarang ini kan karena orang itu ngaji kan via medsos ya, via medsos. Jadi via medsos, dan begitu di medsos itu dikatakan, oh ini bid'ah, ya langsung ikut-ikut bid'ah kan itu. Padahal nggak ngerti jeluntrungnya kan itu ya. Jadi nanti kita perlu belajar seperti itu kan itu ya. Itu. Yang kedua, bahwa kematian seseorang dari hidup seseorang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya gerhana kan itu. Tidak ada sama sekali kan itu. Mantap. Muttafaqun alaihi, ayat muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, satu riwayat yang Imam Bukhari, hatta tanjalia, sehingga menjadi jelas pertelo apa syams. Wal Bukhari lan untuk Imam Bukhari min hadis Abi Bakrah, dari hadis Abi Bakrah, fasallu maka baca salat sira wad'u lan donga sira. Jadi kalau pertama tadi kan wad'u wasallu kan itu tadi disuruh doa dan salat kan itu. Sementara di sini itu fasallu maka salat sira kabeh wad'u lan donga sira kabeh. Hatta tangkasyifa, sehingga kabuka atau sehingga pertelo apa ma rembulan srengenge bikum kelawan sira kabeh. Wa Aisyah radhiyallahu anha, sing Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku jahara bantaraken sapa jeneng Nabi fi sholatil kusufi ing dalam salat gerhana matahari bi qiraatihi kelawan bacaannya nenjeng Nabi. Fa shalla maka salat sapa jeneng Nabi arba'a rakaatin ing petang rakaat fi rakaataini ing dalam rong rakaat. Wa arba'a sajadat wa fi rakaataini dalam rong ruku' wa arba'a sajadat lan 6 lan petang sujud. Muttafaqun alaih. Wa hadza hadis iku bilafzi Muslim, menurut lafaz Imam Muslim, wa fi riwayatin lan riwayat dalam Muslim, fa ba'atsa mangkono li ngajak sapa Nabi munadian kang undang-undang. Yunati kang undang-undang sapa munadi terus pun di ngajake as-salatu jamiah. Nah, itu jadi as-salatu jamiah. Itu memang ya termasuk yang kita pelajari salat Id, itu juga tidak ada adzan dan iqamatnya kan itu. Jadi dalam rangka untuk mengumandangkan panggilan untuk melaksanakan salat Id termasuk dalam salat gerhana adalah panggilan as-salatu jamiah. Nah, ngaten niku kan itu. As-salatu jamiah. Ngaten. Oke. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala disebut Ibnu Abbas in khasafati syamsu. Nah, ini coba kita perhatikan. Tadi saya katakan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa antara kusuf sama khusuf itu sama. Dan di sini menggunakan in khasafatil syamsu, ketika matahari itu terjadi gerhana tadi. Jadi tidak seluruh satu sepakat kalau kusuf itu yang matahari, khusuf itu yang rembulan. Ternyata di sini juga asyamsu menggunakan in khasafati syamsu. Ala adin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atas masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla mongko salat sapa jeung Nabi faqama mongko jumeneng sapa jeung Nabi kiaman kelawan ngadeg temenanan tawilan kang dawa nahwa ing kira-kira min qiraati suratil Baqarah sange membaca surat Al-Baqarah. Summa raka mongko dole ruku sapa jeung Nabi rukuan kelawan ruku tawilan kang dawa. Summa rafa setelah selesai rusuk summa rafa mongko ngangkat sapa jeung Nabi ngangkat sirah arti itidal faqama mongko jumeneng sapa jeung Nabi kiaman kelawan jumeneng tawilan kang dawa
Huwa utawi ya berdiri yang kedua itu dunal qiyamil awal kang ana sak ngisore lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Jadi berdiri, ruku, itidal, terus berdiri terus, ruku lagi begitu seperti itu kan itu. Jadi seperti caranya. Terus summa raka'a mau ruku sama Nabi rukuan kan ruku tahun ngadul. Wa huwa utawi ruku yang kedua itu duna ruku'i ana sak ngisore tingkat kepanjangannya dibanding ruku pertama awali. Summa sajadah mongkon sujud sama Nabi, summa qama mongkon sujud sama Nabi kiaman kelan berdiri temenan tawilan kang dawa. Wa huwa utawi qiyamut tsani iku dunal qiyamil awal lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Summa raka'a mongkon ruku sama Nabi rukuan yang ruku tawilan kang dawa. Wa huwa utawi ruku tsani itu dunar ruku'il awali ana esang ngisore ruku yang pertama di dalam hal kepanjangannya, lamanya. Summa rafa'a mongkon uli ngangkat sapa Nabi faqama mongkon dijumeneng sapa Nabi kiaman kan jumeneng tawilan kang dawa. Huwa utawi qiyam iku dunal qiyamil awal sang sore berdiri yang pertama. Summa raka'a mongkon ruku sapa Nabi ruku lan ruku tawilan kang dawa wa huwa utawi Nabi duna ruku'il ta ruku' Nabi niku duna ruku'il awal ana ing sore ruku' yang pertama. Summa rafa'a mongko nuli ngangkat sapa jenenge rok sang siraji Nabi summa sajada mongko nuli sujud Nabi sumang sarafa mongko nuli bubaran. Bubaran artinya ya sudah selesai salatnya itu. Wa qadin tajalat wa qadin jalan lan teman-teman wis padang wis pulih apa asyamsu srengenge. Setelah itu fa khataba mongko nuli khutbah sapa Nabi an-nasa ing menungso. Jadi khutbah salat Id itu dilaksanakan setelah salat. Muttafaqun alaih walau dilafat dikulil Bukhari itu Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan itu tetap dalam satu riwayat Imam Muslim, salat sajud Nabi hina kusifati syamsu hina kusifat nalika digrono apa syamsu srengenge samaniya rakaatin ing 8 rakaat. Nah ini ada satu hadis yang lain. Oh enggak 4 rakaat. Jadi tapi 8 rakaat. Fi arba'i sajadatin ing dalam petang sujudan. Wa na'ala sayang Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalika mengkono hadis yang madhkur ini. Walau itu Muslim an Jabir sayang Jabir radhiyallahu anhu salat sama Nabi sita rakaatin kelawan 6 rakaat bi arba'i sajadatin kelawan 4 sujudan. Jadi ini beda-beda. Makanya kalau ada hadis yang ternyata berbeda-beda itu memungkinkan nanti umatnya para mujtahid itu berbeda pendapat. Dan itu sah-sah saja kan itu. Makanya ikhtilaf itu tidak sesuatu yang seharusnya disikapi dengan penuh pertikaian, tidak perlu. Karena apa? Terjadi seperti itu banyak masalahnya. Misalkan yang pertama disebabkan karena perbedaan kesimpulan terkait dengan kualitas hadis oleh para imam madzhab. Itu juga bisa menjadi perbedaan. Yang kedua apa? Karena ada satu hadis yang sudah sampai kepada imam madzhab sementara yang lain belum menerima hadis itu. Itu juga bisa menjadikan hasil istilahnya mustahil itu berbeda. Terus jadi banyak masalahnya. Atau ada juga yang karena dalilnya itu memang tidak qat'i dalalah. Jadi sehingga wajar manakala antar satu contoh misalkan terkait dengan bagaimana sih tata cara niat ketika sholat itu tidak kita ketemukan dalilnya, tidak kita ketemukan. Lah itu yang innamal amalu binniyat. Oh itu tidak dalil tentang niat sholat, itu dalil tentang niat hijrah kan itu. Apa tidak boleh kias? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kias kan dalam ibadah kan itu kan. Jadi ketika dalilnya tidak qat'iyud dalalah dan akhirnya antar ulama itu berbeda pendapat, itu sah-sah saja. Tidak seperti orang sekarang yang mengklaim salah satu yang paling benar sementara yang lain salah sehingga berantem kan itu. Makanya kalau kita mengkaji kitab-kitab ulama itu ya, kitab-kitab ulama itu mengutip Rasulullah dulu pernah melarang seseorang itu mengatakan bahwa itu adalah hukum Allah. Itu dilarang. Padahal yang mengatakan itu sahabat, yang larang Rasulullah. Rasul perintahkan untuk apa? Rasul perintahkan untuk mengatakan bahwa ini adalah hukumnya si A yang beristihad itu. Apa sih konsekuensinya? Kalau kita mengklaim bahwa salah satu hukum itu hukum Allah, berarti apa? Orang yang menyelisih itu adalah berarti menyelisih hukum Allah. Dan itu murtad, itu tidak boleh. Makanya Rasul sendiri mengajarkan bahwa
hukum-hukum yang tidak didasarkan kepada dalil yang qat'iyud dalalah itu tidak boleh dikatakan itu sebagai hukum Allah. Kalau gitu indah semestinya. Misalkan terkait dengan kunut, saya lebih cenderung mengikuti Imam Syafi'i, ya kunutlah. Ada yang lebih cenderung untuk mengikuti Imam Hanafi, ya tidak usah kunutlah kan itu. Jadi semestinya sepele-sepele saja seperti itu kan itu. Ndak langsung akhirnya berantem gara-gara kunut ya. Lah nek sing kunut salah, sing ora kunut salah, sing bener sapa? Sing ora salat subuh kan gitu. Ini kan celaka pendapat seperti itu kan itu. Jadi kita itu harus ngerti lah untuk memahami itu dengan baik kan itu. Jadi seperti itu. Jadi ini ada salat sita rakaatin bi arba'i sajadatin dengan 4 sujudan. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab itu adalah salah satu orang yang diminta oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam sholat taraweh. Jadi ada 2 orang yang dikasih amanah oleh Umar bin Khattab untuk menjadi sholat taraweh setiap malam secara berjamaah di masjid, yaitu Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari kan itu ya. Makanya kalau pada masa Rasulullah dulu sholat taraweh secara berjamaah itu hanya 3 kali kan itu. Jadi kalau ada orang dikit-dikit kita harus ikut sunnah Rasulullah, Nah kalau gitu kalau pas sholat tarawih jangan setiap malam dong kan itu. Karena Rasulullah itu sholat id berjamaah itu hanya 3 kali. Yang setiap hari siapa? Itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Dan ketika itu terlaksana, Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Sak nikmate bid'ah ya iki kan itu. Jadi nikmat ternyata menurut Umar bin Khattab ada yang nikmat. Jadi bid'ah itu ada yang nikmat kan itu. Makanya tidak salah kalau Imam Syafi'i berpendapat kalau bid'ah itu ada yang madmumah, ada yang ghairu madmumah kan itu. Jadi ada yang hina dan ada yang tidak hina kan itu. Nah, nanti lain kali lah kita bisa mengkaji seperti ini kan itu. Itu menurut Abi Dawud salat sapa jeung Nabi farokaan makon uli ruku sapa jeung Nabi khamsa rakaatin kelawan 4 petang rukuan wasa jadal susah bajing Nabi sajdatani kelawan rong sujudan. Wa fa'ala kelawan sabajing Nabi fitaniatin untuk perkara yang kedua mithla dalika ing kaya mengkono-mengkono rakaat yang pertama iku. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis ini bahwa ternyata bagaimana tata cara salat gerhana itu bermacam-macam kan itu. Nanti kita bisa mempelajari fikih dari berbagai madzhab ya. Termasuk nanti kita mengkaji ini. Seperti kemarin kita mengkaji tentang salat khauf kan itu yang juga bermacam-macam caranya kan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala gitu sampai Ibnu Abbas ma habbatir rihu qattu illa jathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi ma habbat orang niup apa rihu angin qattu berpisan ila jassa kecuali merkungkung atau merkungkung itu seperti orang ruku itu loh. Sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbati ngatasé dengkul loro jeung Nabi. Wa qala lan donga sapa Nabi Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'al 'adzaban. Allahumma Gusti ij'al mugi-mugi dadosaken Tuhan ha ing rih ing angin itu rahmatan dadi rahmat wa la taj'al lan aja dadiaken Tuhan ha ing rih 'adzaban ing angin itu. Kan angin itu kan juga bisa menjadi angin rahmat, bisa juga menjadi angin azab. Kalau anginnya itu sepoi-sepoi kan nikmat kan itu. Apalagi kalau orang yang hidup di pesisir pantai yang biasanya sangat panas, itu begitu ada angin yang sepoi-sepoi itu kan jadi indah kan itu. Tapi kalau anginnya menjadi angin puting beliung, itu bisa menghancurkan banyak hal kan itu. Makanya semestinya banyak hal itu sudah tersebut. Air kan juga gitu kan. Air itu kalau ya cukup untuk mengairi sawah dan seterusnya itu menjadi air rahmat. Tapi bagaimana kalau airnya datangnya bareng-bareng kan itu? Seperti yang ada di Aceh, terjadi tsunami kan itu. Jadi sesuatu itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi azab. Ilmu juga sama kan itu. Ilmu itu kalau barokah, itu jadi rahmat. Kalau akhirnya orang itu berilmu, akhirnya dia itu ngakali, jadi senangnya mengkhilah kan itu, mengkhilah Allah kan itu. Ya kata kiai saya dulu itu, kalau orang yang senangnya mengkhilah, mencari-cari alasan terus, nanti besok di akhirat orang itu akan dimasukkan ke tong. Nanti tongnya akan dilindas pakai kendaraan-kendaraan besar kan itu. Ketika dia itu teriak-teriak kan itu terus ngomong, saya tidak melindasmu, tetapi saya melindas tong yang kamu tidak di dalamnya. Maka kita tidak boleh mengkelah-kelahkan itu ya gitu ya, mengkelah-kelah seperti itu.
Ya kita laksanakan perintah Allah dengan senang hati lah, seperti itu. Rawan itu hadis sebab Syafi'i wa Tabrani Imam Tabrani. Wa anulan sangke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna usna Nabi iku salat Nabi fi zalzalatin ing dalam anak lindu, ketika ada lindu, ketika ada gempa, sita rakaatin ing petang rakaat wa arba sajatin petang sujud. Faqala mongko nalika sahabat Nabi hakadha salatul ayati, hakadha mengkono cara salat itu yaitu salat yang 6 rakaat 4 sujud itu iku salatul ayati, iku salat yang merupakan pertanda kekuasaan Allah. Bukankah yang namanya gempa itu tanda kalau itu adalah kekuasaan Allah kan itu. Orang itu boleh berencana yang hebat-hebat, tetapi seluruhnya apakah itu nanti terrealisasi atau tidak itu terserah Allah kan itu. Tapi bagaimanapun juga bahwa umat manusia harus berusaha, harus ikhtiar kan itu. Anapun nanti berhasil atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita hidup dengan sistem seperti itu nikmat orang hidup itu. Ketika akhirnya oleh Allah dikasih kesuksesannya ditunda, itu tidak menggerutu. Dia mengatakan barangkali inilah takdir terbaik menurut Allah untuk kita kan itu. Jadi orang hidup harus kadang-kadang gagal gitu kan itu. Tapi gagal itu kan sebuah kesuksesan yang tertunda kan itu. Jadi kita harus senantiasa semangat. Sangat. Rawan cerita hadis sebal baik Imam Bayhaqi wa dzakara jebutan sebab Imam Syafi'i Ali bin Abi Thalib sang Ali bin Abi Thalib mithlau ing umpamane hadis niki duna akhirih ingkang saliyane akhire hadis. Oke, sementara ngoten marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.